Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Laqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Pokoknya elon mengkoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah masih dalam keadaan dingin, apalagi di Masjid Al-Jihad ini, Masya Allah ya. Mudah-mudahan senantiasa kita dalam keadaan sehat wal afiat dan dalam keadaan beribadah kepada Allah. Amin. Jemaah yang dirahmati Allah, sejarah tentang tarawih ini ternyata perlu diketahui oleh generasi sekarang. Di Indonesia, skop nasional bahkan tidak hanya nasional, di masing-masing kita saja masjid itu barangkali sholat tarawihnya berbeda. Ya, ada yang 11 rakaat, ada juga yang 23 rakaat. Jemaah yang dirahmati Allah, agar kita paham ya, 11 itu dari mana, 23 itu dari mana. Di dalam hadis Nabi SAW, Rasul mengatakan ya, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi asal daripada tarawih ini itu disebut dengan qiyamul lail. Ya. Di hari-hari biasa bukan Ramadan, tarawih itu disebut dengan qiyamul lail. Apa qiyamul lail itu? Qiyam itu berdiri, lail itu malam, berarti sholat malam. Lah Rasulullah SAW sholat malamnya itu, ya menurut riwayat Aisyah, ya Aisyah radhiyallahu anha istri beliau, Nabi itu baik di Ramadan maupun di luar Ramadan sholatnya ya antara 11 rakaat sampai 13 rakaat. Jadi ada yang 13, ada yang 11. Kalau 11 berarti witirnya 3. Kalau 13 ya witirnya 5. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, berarti qiyamul lail yang dijalankan Nabi itu kalau masuk di bulan Ramadan itulah yang disebut dengan sholat tarawih. Tetapi jemaah yang dirahmati Allah, Nabi melaksanakan sholat tarawih itu cuma 3 malam saja di masjid berjamaah. Setelah itu Nabi absen. Ditunggu-tunggu sampai 12 malam, Nabi juga tidak datang. Ditunggu sampai subuh, Nabi juga tidak datang. Akhirnya apa? Besoknya, ya, Nabi ditanya kenapa tidak hadir. Apa jawaban Nabi? Aku tidak ingin sholat tarawih ini nanti diwajibkan terhadap umatku. Coba, Nabi sudah memprediksi ke depan. Khawatir sholat 5 waktu saja orang apa? Susah ya, berat ya. Apalagi ditambah sholat tarawih nanti kalau diwajibkan. Itu Masya Allah ya, kasih sayangnya Nabi kepada umat. Coba kalau itu diwajibkan, ya Allah. Tahu cara Nabi sholat tarawih? Rakaat pertama itu surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah berapa ayat itu? 200 berapa itu? Itu kira-kira mungkin apa? 1 jam baru rukuk. Ya. Itu baru 1 rakaat. Dan itu sampai 11 rakaat. Itu hanya berjalan 3 malam. Kemudian di zaman di zaman Abu Bakar As-Siddiq, semua orang sholat tarawih tapi sendiri-sendiri.
Ya, jadi zaman Nabi cuma 3 malam, ya. Kemudian di zaman Abu Bakar As-Siddiq nggak ada sholat tarawih kecuali sholat malam, ya, sendiri-sendiri. Kemudian di zaman Umar inilah, ya, Umar melihat orang kok sholat sendiri-sendiri ya di masjid, ya. Kemudian Umar punya ide, ya, milih seorang imam namanya Sa'id bin Musayyab, ya, dipilih jadi imam. Kemudian sholatnya inilah yang kemudian di masjid-masjid juga diadakan, yaitu sholat 23 rakaat. Jadi sumbernya jelas, ya. Jadi kalau dari Nabi, ya, baik Ramadan maupun bukan Ramadan, itu 11 rakaat itu hadis Aisyah. Ya, kalau 23 rakaat itu dasarnya adalah dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mana yang salah, mana yang benar? Enggak ada yang salah, semuanya benar. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdin, 'addu 'alaiha bin nawajid." Ikutilah sunnahku. Berarti 11 rakaat. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, berarti 23 rakaat. Sehingga jangan diperdebatkan. Tapi masalahnya adalah makmumnya. Nah, ini makmumnya. Jangan sholat 8 rakaat tapi kepada imam yang 23 rakaat. Ada kan? Nah, itu kena hadis Nabi kalau begitu. Ada hadis Nabinya apa? Siapa yang sholat bersama imam gak sampai selesai, ya, maka dia nggak dapat pahala semalam suntuk. Artinya apa? Kalau dia sholat bersama imam sampai selesai witirnya, mau 11 rakaat atau 23 rakaat, maka dia dianggap oleh Allah dapat pahala semalam suntuk sholat subuh. Dan ini adabnya. Maka adabnya makmum ini, ya, karena nyari cepatnya kali, ya. Padahal Nabi dulu, ya, kenapa Umar bin Khattab memilih dari 11 menjadi 23 rakaat? Jawabannya adalah dulu itu berdirinya lama karena suratnya panjang. Kemudian oleh Umar punya inisiatif berdirinya jangan lama-lama sehingga dibikin rakaatnya banyak. Sehingga sama pahalanya. Ya, kalau sama mengikuti cara Nabi, gempor kali, ya, semuanya berdiri, ya, pada pergi kali, ya. Sebagaimana ada riwayat imamnya kelamaan, makmumnya pergi karena kelamaan, ya. Makanya sebenarnya di dalam kaidah khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang tengah, yang sedang-sedang saja. Tetapi untuk Ramadan itu disuruh berebut pahala, disuruh dikejar itu pahala, ya. Jangan hanya berbagi pahala, berbagi kebaikan, tapi kejar itu kebaikan, direbut itu kebaikan. Maka jemaah yang dirahmati Allah, ya, kalau qomat itu, soft awal itu, soft depan, itu kan sabda Nabi. Seandainya manusia itu tahu apa yang ada di saf awal dan panggilan adzan, mereka pasti akan berebut untuk mendapatkan saf pertama. Ini artinya apa jemaah yang dirahmati Allah? Di saf awal itu banyak kebaikan. Maka ketika qomat, bahkan banyak masjid yang sebelum qomat jamaahnya sudah di depan. Kenapa? Karena itu melaksanakan hadis Nabi. Tetapi ini bukan untuk wanita, ya. Karena sebaik-baik saf wanita justru di belakang, laki-laki di depan. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan yang singkat ini diberikan keberkahan oleh Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.